Kalau dia seorang dokter, dengan ilmu kedokterannya dia membangun peradaban dunia, seperti Ibnu Sina, Ibnu Aisam ahli optik, seperti Al-Jabr ahli matematik. Kalau dia seorang ibu rumah tangga, dia mendidik anak-anaknya. Man ala thalatha banatin, siapa yang mendidik 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya anaknya dengan orang baik-baik, fa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Tidak salah ungkapan itu. Memang orang Islam ini hidup mau masuk surga, tapi dia tidak meninggalkan dunia. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan, tidak kena panas terik matahari, tidak kena azab neraka, tidak kena tenggelam dalam keringat. Siapa mereka 7 golongan itu? Golongan yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Dengan keadilannya masyarakat mendapatkan pelayanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Mungkin tahajudnya hanya 2 rakaat, mungkin doanya hanya 2 rakaat, mungkin baca Qur'annya hanya 1 lembar, tapi amal solehnya dengan menciptakan kedamaian, keselamatan, menjadi polisi, menangkap pengedar, penjual, pemakai narkoba, judi online. Dia memang mau masuk surga, tapi dia bisa menciptakan peradaban dunia. Apapun profesi kita, dokter, lawyer, pengacara, silakan, Islam tidak melarang. Memang niatnya mau masuk surga, tapi jangan tinggalkan dunia. Sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya mesti baik. Setelah dunianya baik, barulah wa fil akhirati hasanah. Setelah dunianya baik, akhiratnya baik, barulah selamat dari neraka. Wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ateis menulis, kata dia, orang Islam itu ingin masuk surga, sedangkan kami ingin menciptakan peradaban dunia. Jadi dia menuduh seakan-akan orang Islam ini hanya ingin masuk surga lalu tidak mementingkan dunia. Ditulis di internet, di-share, disebarkan di semua platform media sosial. Perlu dijelaskan kepada anak-anak kita yang belum mengerti dan siapapun yang belum memahami tentang ajaran Islam, bahwa memang orang Islam itu ingin masuk surga,
Tapi orang Islam tidak meninggalkan dunia. Siapa yang menghapuskan orang miskin, meningkatkan harkat, martabat, derajat manusia yang susah, dinaikkan menjadi orang mampu, tidak ada lagi mustahik zakat hanya dalam waktu 2 tahun kekuasaannya. Itu pada saat dijabat oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz bukan hanya sholat tahajud, zikir, baca Quran mau masuk surga, tapi Umar bin Abdul Aziz mengentaskan kemiskinan. Sampai dia berkata, siapa yang sanggup berjalan kaki dari Son'a ke Darul Bayda untuk mencari mustahik zakat, fakir miskin, yatim, du'afa, silakan. Tidak ada mustahik zakat, tidak ada orang yang layak menerima zakat, tidak ada fakir miskin, karena semuanya mampu. Pemimpin itu kalau dia mau masuk surga bukan dengan banyak-banyak tahajud, dia cukup tahajud secukupnya saja, karena besok pagi dia akan masuk ke istana memikirkan rakyatnya. Memang betul orang Islam mau masuk surga, tapi dengan caranya masing-masing. Siapa yang mampu berjalan kaki dari Son'a ke Darul Bayda? Son'a sekarang ibu kota Yaman. Di atas Yaman Saudi Arabia. Di atas Saudi Arabia ada Yordania, Suria, Palestina, Lebanon. Ke kiri Mesir, lanjut ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Lebih dari 10 negara, ditambah dengan Uni Emirat Arab, Oman, Kuwait, Irak. Tidak ada fakir miskin pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Artinya Islam memajukan peradaban dunia. Siapa yang menerjemah buku-buku filsafat barat ke dalam Islam, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, disusun oleh seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Dia mendirikan yang disebut dengan Dar Al-Hikmah, dar rumah hikmah, rumah ilmu pengetahuan. Buku-buku kedokteran diterjemahkan sehingga anak-anak umat Islam membaca. Diterjemahkan 1 buku, 2 buku, 3 buku. Tidak ada buku di dunia ini yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga dinikmati oleh sarjana-sarjana muslim. Universitas tertua di dunia adalah Universitas Qarawiyyin di Maroko, dilanjutkan dengan Universitas Zaituna di Tunisia, dilanjutkan dengan Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Jauh sebelum berdiri Harvard University, Cambridge University, jauh sebelum berdirinya McGill University, umat Islam sudah mendirikan universitas sebagai sumber peradaban Islam. Sampai-sampai orang Eropa waktu itu bangga kalau anak-anaknya mampu berpakaian seperti pakaian orang Arab, orang Islam, mampu punya arsitektur, disebut dengan istilah Mozarabik. Mozarabik artinya orang-orang Eropa yang mengikut arsitektur bangunan, pakaian, mengikut peradaban Islam yang maju. Memang betul orang Islam ingin masuk surga, tapi orang Islam tidak meninggalkan dunia. Ketika buku-buku peradaban Islam diterjemahkan, lalu kemudian orang Arab mengambil peradaban itu, dilanjutkan ke Eropa. Sarjana-sarjana barat mendirikan universitas. Peradaban itu diambil dari peradaban Islam. Yang mengakui itu justru orang barat yang tidak Islam. Seorang bernama Michael H. Hart menulis 100 tokoh dunia, 100 ranking influential person in history. 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh
nomor satu yang ditulisnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad bukan hanya mengajak orang masuk surga, tapi dia juga mengajak orang untuk membangun dunia dengan peradaban yang berkeadilan, yang mengangkat harkat, martabat, derajat manusia. Dulu yang paling mulia itu adalah raja-raja. Yang paling mulia orang yang berkulit putih. Ketika Islam datang, diajarkan la farqa bainal arabi wal ajam, tidak ada beda antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad, tidak ada beda antara orang berkulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu tercipta dari Adam, wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dalam Al-Quran dinyatakan dengan tegas, dengan jelas, inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang tinggi karena jabatannya, bukan karena harta kekayaannya, bukan karena darah bangsawannya, bukan karena warna kulitnya, tapi orang mulia atqakum, karena ketakwaannya. Peradaban Islam dibangun berdasarkan prinsip persamaan, egaliter. Tahun 50-an orang Amerika mendirikan universitas, belum bisa menerima orang berkulit hitam. Videonya, fotonya viral di sosial media. Orang kulit hitam tidak boleh kuliah dengan orang berkulit putih. Orang kulit hitam disediakan kursi khusus di luar kelas. Yang boleh masuk kelas hanya orang kulit putih. Diskriminasi. Islam 100, 200, 1400 tahun yang lalu, Nabi memanggil orang berkulit hitam. Namanya Bilal. Bilal bin Rabah berkulit hitam. Kampungnya di Nubia, perbatasan antara Mesir dengan Sudan, letaknya di Afrika Utara. Nabi memanggil Bilal dan bertanya, apa amalmu wahai Bilal? Aku mendengar suara sendalmu dalam surga. Orangnya masih di dunia, tapi sendalnya sudah masuk surga duluan. Ketika Nabi membebaskan kota Makkah dari 360 berhala, setelah Ka'bah bersih, yang diperintahkan naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan bukan Sayyidina Ali yang Quraisy, bukan Abu Bakar yang berkulit putih, bukan Utsman yang kaya, bukan Ali yang cerdas. Yang diperintahkan naik ke atas Ka'bah adalah Bilal yang berkulit hitam. Peradaban Islam, status manusia sama, itu adalah ajaran Islam. Memang betul orang Islam mau masuk surga, tapi dia tidak meninggalkan dunia. Siapa yang membiarkan tiga agama hidup bersanding, bersahut-sahutan antara suara azan dengan lonceng gereja, sinagog, tempat ibadah orang Yahudi dibiarkan tegak berdiri, dia adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lah yang membiarkan orang Yahudi, orang Nasrani tetap hidup berdamai di Palestina. Ketika Umar bin Khattab masuk ke Bethlehem, ke Yerusalem, ke Palestina, pendeta yang memegang kunci Palestina memberikan kunci itu kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dipersilakan untuk masuk ke dalam gereja. Umar bin Khattab sholat di depan gereja Al-Qiyamah. Dan di depan gereja Al-Qiyamah tempat Umar bin Khattab melaksanakan sholat, kening Umar bin Khattab yang menempel ke tanah itu sekarang dibangun masjid, namanya Masjid Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab tidak mau masuk ke dalam melaksanakan sholat? Karena Umar tahu tempat sujudnya nanti akan dikenang, bukan dengan tanda tangan prasasti, tapi dengan berdirinya Masjid Umar bin Khattab. Masjid itu sekarang berhadap-hadapan dengan gereja Al-Qiyamah.
Tidak ada orang Yahudi yang dibunuh, tidak ada orang Nasrani yang diusir. Beratus tahun mereka hidup bersama di Palestina sampai terjadi perang salib. Sekali lagi dibebaskan oleh seorang panglima perang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi membiarkan 3 agama hidup bersanding di Palestina. Sampai hari ini akhirnya Israel dengan kekuasaannya, dengan congkaknya membom masjid, melarang orang untuk sholat di Masjidil Aqsa, dan gereja pun ikut menjadi korban. Terlalu singkat khutbah Jumat untuk menceritakan kejahatan-kejahatan Israel di Palestina. Memang betul orang Islam ini mau masuk surga, tapi masuk surga dengan membangun peradaban. Islam mengajarkan masuk surga bukan hanya dengan sekedar sholat, baca Quran, berzikir, tapi masuk surga dengan membangun dunia. At-tajir, pedagang, as-saduq, jujur, al-amin, amanah, ma'an nabiyyin. Kalau dia jujur, amanah, dia mati, pedagang itu akan bersama dengan nabi-nabi, was-siddiqin, bersama dengan orang yang benar, was-syuhada, bersama dengan orang mati syahid, was-salihin, bersama dengan orang-orang yang soleh. Dulu orang Arab tidak punya kekuasaan, mereka hanya masyarakat kecil. Tapi ketika Islam datang, mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Ketika mereka menggali parit, parit digali untuk strategi perang, supaya orang kafir musyrik dari Makkah tidak bisa masuk ke kota Madinah. Digali parit lebar, kira-kira kuda tidak bisa melompat. Ketika menggali parit, besi itu bertemu dengan batu, terpancar cahaya. Cahaya pertama, kata Nabi, aku melihat Yaman, kalian akan menguasai Yaman. Cahaya yang kedua, aku melihat Rum, kalian akan menguasai Syam. Cahaya yang ketiga, aku melihat Rum, kalian akan menguasai Romawi. 3 cahaya, tiga itu menampilkan kekuasaan. Ucapan Nabi itu benar. Islam menguasai Yaman, itulah negara Yaman sekarang. Islam menguasai negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang 4 negara: Yordania, Suriah, ibu kotanya Damaskus, Lebanon, dan Palestina. Kalian menguasai Syam. Ke-4 negara itu dikuasai umat Islam. Dan kalian akan menguasai Rum. Kota Rum yang paling hebat adalah Konstantinopel, yang didirikan oleh Kaisar Konstantin 700 tahun setelah Nabi meninggal. Barulah Konstantinopel itu bersyahadat dengan seorang anak muda berumur 19 tahun bernama Muhammad, karena dia berhasil menaklukkan penakluk bahasa Arabnya Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Lalu ditulis di dinding masjid sampai hari ini. Prasasti itu adalah hadis Nabi, la taftahunnal Konstantiniyah, kalian akan menguasai Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha, panglima terbaiknya adalah panglima yang bisa menguasai Konstantinopel. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jais, dan pasukan tentaranya ada pasukan tentara yang terbaik. Memang betul orang Islam mau masuk surga, tapi dia tidak meninggalkan dunia. Dia tetap menjaga peradaban dunia. Dia membuat masyarakatnya makmur dan sejahtera dengan zakat, dengan wakaf. Sampai hari ini Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gratis. Dari mana mereka bisa sejahtera gratis? Dari pemanfaatan wakaf. Karena Al-Azhar punya sumber wakaf yang luar biasa. Sampai ada satu menteri wakaf yang hari ini dijabat oleh Syekh Usamah Al-Azhari, alumni Al-Azhar, ahli hadis, ahli fikih,
mengelola wakaf dengan baik, sehingga anak Indonesia diberi jatah gratis pendidikan. Memang betul orang Islam ini hidup mau masuk surga, tapi dia tidak meninggalkan dunia. Kata Nabi pada haji wada, laisa biqairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang paling baik di antara kamu bukan orang yang meninggalkan dunia mau akhirat. Wala akhiratakum li dunyahu, bukan orang yang meninggalkan akhirat karena mau dunia. Liusiba minhuma jami'an, dapat dua-duanya. Kalau dia seorang tentara, dia masuk surga dengan tentaranya, seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina, seperti Muhammad Al-Fatih panglima perang yang membebaskan Konstantinopel. Kalau dia seorang dokter, dengan ilmu kedokterannya dia membangun peradaban dunia, seperti Ibnu Sina, Ibnu Haitham ahli optik, seperti Al-Jabr ahli matematik. Kalau dia seorang ibu rumah tangga, dia mendidik anak-anaknya. Man ala thalatha banatin, siapa yang mendidik 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya anaknya dengan orang baik-baik, fa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Tidak salah ungkapan itu. Memang orang Islam ini hidup mau masuk surga, tapi dia tidak meninggalkan dunia. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan, tidak kena panas terik matahari, tidak kena azab neraka, tidak kena tenggelam dalam keringat. Siapa mereka 7 golongan itu? Golongan yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Dengan keadilannya masyarakat mendapatkan pelayanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Mungkin tahajudnya hanya 2 rakaat, mungkin doanya hanya 2 rakaat, mungkin baca Qur'annya hanya 1 lembar, tapi amal solehnya dengan menciptakan kedamaian, keselamatan, menjadi polisi, menangkap pengedar, penjual, pemakai narkoba, judi online. Dia memang mau masuk surga, tapi dia bisa menciptakan peradaban dunia. Apapun profesi kita, dokter, lawyer, pengacara, silakan, Islam tidak melarang. Memang niatnya mau masuk surga, tapi jangan tinggalkan dunia. Sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunianya mesti baik. Setelah dunianya baik, barulah wa fil akhirati hasanah. Setelah dunianya baik, akhiratnya baik, barulah selamat dari neraka. Wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa shafiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin wahdhuril kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman min masyariqil ardi ila magharibiha.
Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattid syamlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar was suyuf al mukhtalifata was syada'id wal mi'an ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min buldanil muslimin 'amma ibadallah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.